Om Swastiastu. Selamat siang Ibu dosen dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 kelas 3B Akuntansi Sore dengan saya Nilu Putu Febriani Wahyunise dengan NIM 2102022681 dan dua rekan saya Dewayu Radela dengan NIM 2102022686 dan Niputu Sastriani dengan NIM 2102022694. Di sini kami akan menyajikan materi mengenai akuntansi biaya tenaga kerja langsung dengan dua sub pokok pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari akuntansi biaya tenaga kerja langsung dan yang kedua akuntansi biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dari biaya tenaga kerja langsung. Sebelumnya kalian pasti sudah tahu kan apa sih itu biaya tenaga kerja langsung? Nah, langsung saja kita membahas dari pengertian biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Menurut Salman, tahun 2013, biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk membayar pekerja yang terkait langsung dengan proses produksi untuk menghasilkan produk jadi. Nah, contoh dari biaya tenaga kerja langsung yang pertama itu ada gaji, yang kedua ada tunjangan, dan yang ketiga ada asuransi bagi tenaga kerja. Nah, selain itu, sifat organisasi juga menentukan jenis upah yang dianggap sebagai direct labor cost. Seperti di perusahaan manufaktur, ada operator jalur perakitan, operator mesin, pengemudi pengiriman, pelukis, dan tukang kayu. Selain itu, di perusahaan layanan atau jasa ada pengacara, konsultan, konselor, akuntan, dan terapis pijat. Materi selanjutnya yaitu manfaat menyusun anggaran tenaga kerja. Yang pertama yaitu penggunaan tenaga kerja lebih efisien karena rencana yang matang. Yang kedua, pengeluaran biaya tenaga kerja lebih efektif. Selanjutnya, harga pokok produksi bisa dihitung secara cepat dan dapat dipakai sebagai alat pengawasan. Subpokok selanjutnya yaitu akuntansi biaya tenaga kerja langsung, yang dimana memiliki komponen sebagai berikut. Yang pertama, besarnya jumlah barang yang diproduksi. Yang kedua, berapa besarnya jam buruh langsung yang dibutuhkan untuk mengerjakan barang per unit. Yang ketiga, besarnya tingkat upah rata-rata per jam buruh langsung. Yang keempat, apa jenis barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir, berapa lama waktu produksi barang, bukan atau kuartal. Sekian materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Baik, pembahasan selanjutnya ialah cara menghitung biaya tenaga kerja langsung. Nah, cara menghitung biaya tenaga kerja langsung terbilang cukup sederhana, di mana perhitungannya biasanya dihitung berdasarkan per jam kerjanya atau dapat pula per unitnya. Nah, untuk perhitungan BTKL per unitnya, rumus yang digunakan ialah BTKL sama dengan upah per unit dikali jumlah unit yang diproduksi. Dan untuk perhitungan BTKL per jam dihitung dengan rumus BTKL sama dengan upah per jam dikali lama waktu pekerjaan. Adapun contoh soal terkait perhitungan BTKL ialah Dimsum Bali mempekerjakan Wayan dan Made. Wayan yang dibayar per bungkus dimsum isi 10 yang ia buat. Made dibayar per jam dengan tugas mengemas dimsum yang sudah jadi. Upah per bungkus dimsum adalah Rp500.000, sedangkan upah per jam adalah Rp10.000. Dalam satu hari, Wayan berhasil membuat 500 bungkus dimsum dan Made bekerja selama 8 jam dalam satu hari. Hitunglah upah yang diterima Wayan dan Made. Dari soal tersebut kita ditanyakan upah yang diterima oleh Wayan dan Made selama bekerja. Maka pembahasannya ialah diketahui untuk Wayan perhitungan biaya tenaga kerja langsung itu menggunakan perhitungan per unit produksi yang dihasilkan. Sedangkan untuk Made menggunakan perhitungan per jam kerja sehingga perhitungannya sesuai rumus. Untuk Wayan, BTKL per unit sama dengan upah per unit dikali jumlah unit yang diproduksi sama dengan Rp500.000 dikali 500 sama dengan Rp250.000. Dan untuk Made, BTKL per jam sama dengan upah per jam dikali lama waktu pekerjaan sama dengan Rp10.000 dikali 8 sama dengan Rp80.000. Jadi biaya tenaga kerja langsung untuk Wayan adalah Rp250.000 per hari dan Made adalah Rp80.000 per hari. Nah, itu dia pembahasan mengenai akuntansi biaya tenaga kerja langsung dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video yang telah kami buat.